Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam kepada Pak dosen, Bapak dosen pemrograman desktop, Bapak Dr. Ibnu, ya, serta asisten praktikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Z dengan NIM 214777822SV19212. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek acara 10 yaitu tentang pre-processing. Sebelumnya, izin saya share screen. Eh, di, eh, eh, untuk ini, nah, di sini terdapat kode tampilan kode ya dari form. Ya, start dulu, baru kemudian menjelaskan kodenya. Oke. Nah, di sini terdapat desain form yang saya buat, yaitu di sini ada text box untuk buffering, untuk pemrosesan buffering, di mana text box ini untuk fungsinya untuk menginputkan nilai berupa angka, di mana nantinya angka tersebut untuk pemrosesan buffering, untuk jarak dari buffering tersebut. Nah, sedangkan buffering itu eh, suatu pemrosesan di mana untuk menghitung jarak ya, jarak dari titik titik tersebut ke jarak yang ditujukan dalam bentuk nantinya lingkaran. Misal jarak 0,05 berarti eh, seperti jari-jarinya itu nanti 0,05 pada lingkaran tersebut gitu. Nah, di sini ada juga tambah data untuk menambahkan data uh, untuk intersection itu, nah ini di mana intersection itu untuk memotong gitu ya, memotong dan untuk menyatukan dua data, sedangkan merge untuk menggabungkan data. Nah, di sinilah saya lanjut aja tambah data. Ya. Eh, kita tambah data dulu deh. Kita tambah data di sini, anak buffering itu mungkin harus pakai titik ya. Sangat susah untuk polygon, karena buffering ini sifatnya kayak, bisa juga sih kalau misal untuk data polygon, tapi hasilnya kayak kurang gitu. Nah, di sini saya coba akan data akan di Kabupaten Klaten. Di sini sudah tertampil ya. Di sini juga terdapat kursor di mana menggunakan tadi button zoom in ataupun zoom out ataupun extend untuk menampilkan keseluruhan data, dan juga pen untuk menggeser peta supaya bisa dilihat lebih enak. Oke, kemudian kita ke buffering, tapi di sini karena belum diinputkan nilainya, sehingga mau nggak mau kita harus menginputkan nilainya terlebih dahulu. Tapi untuk data sudah tertambah. Nah, kita coba di eh, 0,01 atau 0,02, nah, di mana ini eh, jarak yang cukup ideal untuk melakukan buffering, karena di WGS 84 jika kita menginputkan 1 atau 10, maka itu areanya cukup besar sekali ya. Jarak yang diharapkan itu nantinya tidak baik gitu. Oke, kita mulai saja buffering. Mana jika sudah menginputkan nilai ya, kita coba buffering. Nah, kemudian setelah menekan buffering tadi, maka muncul di mana ini browser gitu ya untuk menyimpan eh, hasil buffer kita ya, supaya eh, dapat dilihat lagi di kemudian nantinya gitu.
kita mungkin disimpan di angka 0,02 saja karena jaraknya hanya 0,202 saja. Kemudian kita save dan ya hasilnya seperti ini. Kita coba zoom in. Nah, jadi ini tadi banyak banget titik yang ditampilkan. Nah, tetapi ya saling tabrakan gitu ya. Nah, ini adalah hasil buffernya. Nah, kita coba lihat di eh, hasilnya ya di laptop. Nah, konten tadi, nah kemudian markup, nah ini ada ya, jadi ya untuk bisa dilihat di kemudian di nantinya gitu, kapan mau lihat bisa. Oke, itu adalah pemrosesan buffer. Selanjutnya kita ke intersection. Nah, di mana intersection ini di mana terdapat dua layer yang harus kita tambah. Untuk intersection itu membuat coverage baru dengan cara melakukan overlay di bawah himpunan fitur-fitur coverage gitu ya. Oke, kita tambah data dulu. Nah, kita tambah di nah, terbaru. Kita coba kabupaten kota dan satu dulu dan kota Boyolali dan Klaten dan Boyolali ya. Kita tambahkan ada dua ya, ada dua data. Kemudian kita coba intersectionkan kedua data ini ya, terutama mungkin Kabupaten Kota Klaten dulu dan juga Kabupaten Kota Boyolali dan kita lihat apa yang terjadi. Oke, proses dan ini adalah intersection ya, intersection batas Kota Klaten Boyolali itu ya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita coba save. Nah, nah, maka terbentuk data istilahnya ini berarti untuk menyatukan ya data yang sama seperti menemukan titik tengah atau tengah-tengah dari data vektor. Nah, ini dalam bentuk poligon ya, maka nanti di tengah-tengah tersebut nanti ada data poligon. Kurang lebih seperti ini. Dan itu tadi ada intersection. Pemrosesan intersection hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk merge ya, nah ini merge ini adalah menggabungkan ya, menggabungkan eh, data poligon dua data poligon ataupun tidak ataupun garis ya. Nah, kita coba untuk yang pertama tadi Kabupaten Kota Klaten. Nah, ini adalah batas admin ya, Kabupaten Kota Klaten batas admin. Nah, kita oke. Oh iya, harus milih lebih dari satu ya. Bisa dua ataupun tiga ataupun bisa lebih dari itu. Karena ini tujuannya menggabungkan ya. Kita buat data jadi satu gitu. Nah, kita coba merge. Nah, ini merge-nya, merge admin. Nah, kita coba save. eh, merge admin Boyolali Klaten. Oke, yang kita save. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di mana kedua tadi, dua poligon tadi sekarang menjadi satu ya, karena tujuannya tadi yaitu untuk melakukan penggabungan ya, yang tadi darinya dua ataupun lebih jadi satu data gitu. Supaya tujuannya supaya bisa enak ya untuk melakukan pemrosesan. Nah, ini adalah pemrosesan merge. Nah, di sini ada kursor, ada zoom in tadi untuk
mendekatkan ke peta, zoom out menjauhkan dari peta dan extend ya, untuk eh, supaya bisa melihat keseluruhan data dan band tadi juga menggeser. Nah, itu tadi adalah pemrosesan data geoprocessing untuk buffering, intersection, dan merge. Oke, kita coba ke kodenya. Langsung ke kodenya. Di sini kodenya itu seperti ini. Nah, untuk model yang digunakan yaitu yang pertama ada WinGIS, sistem, sistem collection generik, dan seperti di kode ini, dan ada juga sistem Windows Forms yang aktif ya, yang sering digunakan. Nah, ini adalah namespace-nya. Nah, ini integernya, private double buffer. Nanti di eh, data tipe data yang digunakan gitu. Itu double atau desimal ya, karena jarak itu eh, mungkin bisa wajib untuk eh, desimal. Untuk string output pad karena ya bisa untuk output yang dihasilkan nanti itu berupa apa gitu. Nah, ini string itu seperti teks, bisa teks ataupun angka juga jadi satu. Kemudian string shapefile path. Nah, ini juga path shapefile-nya dalam di sampingnya string ya, eh, gabungan teks ataupun dengan angka gitu. Objek shapefile-nya ya, shapefile yang disimpan tuh pakainya apa? Objek ya. Nah, ini dia save file button dua klik itu di tambah data ini. Nah, otomatis tertuju ke button dua ini. Nah, di sini menggunakan open file dialog ya. Nah, ini open file dialog mana ya? Ah, oh, nggak ada. Tapi tidak tersimpan ya open file dialog. Nah, kemudian filternya ya, dalam bentuk save files. Ya, atau tipe datanya SHP. Nah, kemudian titelnya untuk di browsernya, untuk memilih datanya di laptop, pilih file save filenya, kemudian dia log resultnya oke. Nah, untuk membuka save filenya, yaitu dengan cara save file, dengan sfnew save file. Jika open save file path-nya nol, maka nanti kemudian add layer. Nah, nah ini ada kondisi eh, kode kondisi ya, di mana if else jika berhasil ditambahkan nanti muncul zoom to layer, add layer handle. Nah, jika gagal kondisi lainnya ya kode perkondisian ya, jika gagal ya nanti muncul pesan seperti ini, gagal menambahkan save file ke peta. Kondisi lainnya ya, gagal message menampilkan message gagal membuka save file. Nah, ini untuk button satunya, button satu tadi untuk buffering ini ya, buffering ini. Nah, ini if double try-nya message box show, tolong masukkan jarak buffer yang sesuai tadi ya. Nah, jika tadi seperti yang saya jelaskan tadi, mana ya, kan? Bentar. Nah, jika belum menginputkan nilai buffernya, maka nanti muncul pesan seperti ini gitu ya. Nah, kemudian, oh, bentar. Nah, nah ini pilih path outputnya, output save file hasil buffer. Nah, seperti tadi, jika sudah nanti memasukkan nilai buffer yang jarak buffer yang diinginkan, maka muncul save file dialog supaya hasil pemrosesan bisa disimpan di laptop ya. Nah, disimpan dalam bentuk save file. Kemudian nanti judulnya simpan hasil buffer ya di browsernya, simpan hasil buffer, maka outputnya oh, dalam bentuk output pad ya. Nah, ini berkondisi ya, kode lainnya yaitu membuka save file sumber. Nah,
Save file sumber itu tadi bersumber dari itu ya tambah data tadi ya, tambah data di sini. Nah, nah, ini juga menggunakan perkondisian jika pesannya gagal, maka muncul pesan gagal membuka save file sumber. Ya. Nah, kemudian ini adalah pemrosesan buat save file hasil buffernya. Save file, SF buffer, new save file. Nah, tipenya berupa SAP Polygon ya, karena tadi buffer itu kan bentuknya lingkaran ya, menyerupai bangun datar ya, sehingga disebutnya Polygon ya, walaupun bentuknya lingkaran gitu. Nah, ini jika menggunakan kode perkondisian lagi ya, SF buffer membuat baru eh, output path-nya, hasil buffernya tadi, SAP type. Nah, kemudian ini ada gagal jika perkondisian ini gagal ya, maka nanti kemudian return. Nah, ini SF buffer di geoprojection dulu supaya hasilnya eh, di project dari eh, peta tersebut, daerah peta tersebut gitu. Nah, ini adalah salin feed dari site file asli di mana kemudian nanti bisa SF buffer nanti mau dia mengedit insertnya, ya. Kemudian lak- nanti melakukan pemrosesan buffer untuk tiap setnya ya. Jadi dari kode ini nantinya itu membuat eh, buffer tadi atau bentuk lingkaran tadi di setiap titik yang ada ya. Bisa ya tadi seperti yang dihasilkan tadi eh, lebih dari satu ya itu tadi titiknya ada seratusan lebih ya kurang lebih tadi. Nah nanti save save-nya nanti mendapat eh, kita dapatkan save dulu dari save filenya ya. Kemudian ini di buffer distance dulu ya dengan jarak 30 segmen per circle. Nah, circle tadi ya yang ini 30 ini per lingkaran gitu. Nah, ini perkondisian jika buffer size-nya 0 ya, maka nanti hasilnya ada. Kemudian ini ada intergenuine index, yaitu buffer edit at shape. Kemudian ini ada kode simpan hasil buffer ya, jika sudah selesai mengesave-nya ya. Kemudian tampilkan, nah ini save file result, new save file ya, dan akan ditambahkan nanti ke peta di Lebingkisnya. Nah ini perkondisian jika berhasil uh, seperti ini, add layer, kemudian ada menampilkan pesan buffer selesai dan ditambahkan ke peta. Jika gagal, uh, buffer selesai tapi gagal menambahkan ke peta. Nah itu untuk kode dari buffer. Oke, sekarang ke intersection. Nah, intersection ya. Ini adalah menggunakan list inter variabel untuk membuat variabel ya. Set file layer handle new list sebagai integer dan stringnya set file layer names ya karena nama ya jadinya ada string. Nah, ini menggunakan perkondisian object layer membuat variabel object layer dengan fungsi get object ya. Jika for di mana untuk integer i 0 atau i kurang dari 6 layersnya. Kemudian nanti file layer handle-nya yang tadi ditambahkan ya ke dalam mapping keys-nya. Nah, kemudian terhitung nanti jika save layer handle dihitung kurang dari 2, maka menampilkan setidaknya maksudnya ini itu data lah vektor yang ditambahkan jika kurang dari 2, maka muncul pesan seperti ini jika tambahkan kurang lebih data layer di intersection ya. Jika tidak nanti maka error gitu. Oke, nah ini adalah kode untuk eh, memilih data yang pertama, first layer name,
Nanti kemudian menampilkan pilihan layer pertama. Nah, nah, ini perkondisian jika stringnya nol ya first layer nanti return. Kemudian select second layer so untuk menampilkan select layer dialog. Nah, untuk sesuai layers name ya memilih layer kedua untuk intersection ya. Nah, kemudian first layers name ya itu sama dengan second layer name. Nah, ini terdapat pesan di mana tolong pilih nanti jika mungkin ya user itu memilih sama layernya ya antara layer pertama dan layer kedua itu sama datanya. Nah, ini maka nanti muncul pesan seperti ini gitu. Tolong pilih dua eh, layer yang berbeda ya. Jika tidak nanti maka akan error di pemrosesan selanjutnya. Oke, di sini membuat variabel lagi ya untuk intersection. First index-nya menggunakan index of several layers name untuk indeks dari first layer name ya. Kemudian second index itu untuk untuk layer keduanya. Nah, ini juga untuk first integer first layer handle ya. Untuk first index ya di ini menghandle first indexnya. Kemudian untuk second layer handle untuk di layer second layernya ya. Nah, kemudian ini ada save file, first save file. Untuk get save filenya nanti first layer handle dan second layer handle ya. Nah, ini perkondisian untuk jika first save filenya dan second save filenya nol, ya, maka muncul pesan hmm, kayak kosong gitu, satu atau kedua datanya tidak valid ya atau nanti bakal error. Nah, nah, ini adalah untuk intersectionnya, di mana ini intersection save file-nya ya, menggunakan fungsi first save file get intersection ya. Gagal nanti ada di second save file-nya. Nah, nah, ini if intersection save file-nya null. Nah, jika ini null ya null, maka intersection-nya nggak ada ya tidak invalid atau invalid. Nah, kemudian ini ada save file dialog ya untuk menyimpan data, menyimpan hasil data intersection-nya di mana nanti dalam bentuk SHP, kemudian save-nya di save path-nya. Kemudian ini adalah pesan untuk errornya. Jika error ya, jika tidak dapat termuat, termuat ya. Nah, nah, ini jika berhasil maka nantinya intersection-nya eh, ditambahkan ke layer hasilnya, hasil intersection-nya antara first layer name ya, dan second layer name dan kemudian lakukan redraw untuk membuat ulang data kembali di petanya. Nah, ini pesan jika intersection-nya berhasil ya di save path-nya. Nah, itu adalah kode intersection-nya. Oke, selanjutnya ini ada show select layer dialog ya, di mana ini untuk apa untuk mengisi form yang untuk pemrosesan intersection ya. Ini untuk first layer name dan second layer name kurang lebih seperti ini ya, menambahkan height height kemudian maximus void data search-nya kemudian pattern oke. Nah, hingga seperti ini itu untuk kode intersection. Sekarang ke merge ya. Merge ini untuk uh, pemrosesan penggabungan ya dua file. Nah, ini seperti yang di intersection tadi menambahkan list integer dan stringnya. Kemudian ini untuk perkondisian ya.
Jika layernya shape file, nah nanti maka bakal ditambah ke dalam mapping keys-nya. Nah, ini perkondisian, pada perkondisian eh, jika data yang kurang dari satu, maka muncul pesan tambahkan paling tidak dua data shape file untuk proses merge. Dan kemudian list in select index. Nah, ini untuk memilih layers ya. Di tadi untuk di kode form, nah, tolong pilih dua data set file untuk merge ya. Nah, kemudian ini ada first layer handler untuk melakukan variabel pendefinisi, pendefinisian variabel ya first layer handler. Nah, memilih index. Nah, ini untuk kode perkondisian. Nah, jika gagal nanti muncul pesan gagal mendapatkan data set file ya. Jika berhasil nanti maka get set filenya akan tertambah. Nah, ini untuk kondisi eh, kode untuk target set filenya ya, membuat variabel. Nah, kemudian ini memprosesan pembuatan set file baru dari merge-nya ini, membuat baru first set file ya, set file yang ditambah nanti. Nah, jika ini pesannya gagal, nanti muncul pesan seperti ini, failed to create new set file for merge. Nah, ini copy file dari first shape file ya, di mana integernya 0, ya, f-nya kurang dari first shape file, maka ada pesan per file. Oh enggak, bukan pesan, maaf. Maka muncul ada kondisi variabel, pendefinisian variabel first shape filenya dari get filenya. Nah, ini untuk memulai editing shape enable untuk merge. Nah, jika pesannya apa? Jika pemesan gagal, maka muncul pesan gagal memulai prosesan save file. Jika ini nah ini ada integer layer handle ya, di mana integer ini pendefinisian variabel ya untuk save file layer handle ya. Nah, ini untuk pemrosesan selanjutnya get shape-nya untuk edit insert shape-nya. Ya. Kemudian ada edit shape value. Nah, jika merge-nya gagal, maka muncul pesan gagal untuk melakukan shape index. Kemudian untuk ada novel copy, ini ada top editing. Ya, jika pemrosesannya sudah selesai, ya, pesannya muncul seperti ini. Nah, di sini eh, untuk melakukan penyimpanan hasil merge ya, di laptop dalam bentuk shape file, dan kemudian di sini simpan hasil merge file sebagai merged. Nah, ini file name-nya merged layer ya, supaya ini mempermudah penamaan gitu, dan tinggal nanti ditambahin nama eh, nama misal nama datanya gitu. Nah, ini save file kondisi apa kode untuk penyimpanan dari hasil pemrosesan ya. Jika nanti gagal, maka muncul pesan seperti ini. Kemudian jika eh, diperkondisikan lagi untuk memuat merge-nya. Jika gagal, maka muncul pesan seperti ini, gagal membuka save file merge ya. Kemudian ini ada definisi variabel ya, merge layer handle. Nah, hasilnya nanti akan ditambah ke map keys-nya. Kemudian jika berhasil nanti akan muncul pesan ya, set layer save sukses ya, successfully. Kemudian ini adalah untuk eh, menampilkan dialog layer ya. Nah, di sini muncul pesan visualize form ya. Kemudian dan button yang sama yang di intersection tadi. Nah, ini ada juga untuk kode dari
cursornya, ini ada zoom out, zoom in, nah, dan ini ada full extent, zoom to max full extent, dan pen-nya ya. Nah, itu untuk tampilan ya. Ini untuk penjelasan dari eh, acara 10 tentang demonstrasi hasil eh, pemrosesan video processing ya. Tadi sudah menjelaskan gimana cara kerjanya di formnya dan juga penjelasan kodenya. Nah, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata dan masih ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.